Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Iya, Ini Mbak Andin yang kemarin WA saya ya? iya Bu. Benar. Gimana kabarnya Mbak Andin? Alhamdulillah Bu, baik. Oh iya, jam segini sudah pulang sekolah ya? Iya, sudah Bu tadi. Oh iya, kalau boleh tahu tadi pelajarannya apa? Bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Indonesia. Gimana, seru apa sulit? Matematikanya sulit, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya seru Bu. Gitu, Iya. baik. Oh iya, kayaknya ada Mbak Andin ada keperluan ya sama Ibu? Iya Bu, saya ingin dibantu. Oke, apakah sebelumnya Mbak Andin sudah pernah melakukan konseling? Belum Bu, ini saya ikut pertama kali. Baik, kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya proses konseling itu seperti apa. Nah, jadi Mbak Andin, proses konseling itu merupakan bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor kepada konseli yaitu Mbak Andin untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Seperti itu Mbak. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas-asas. Salah satunya ada asas kerahasiaan, kemudian kenormatifan, kemandirian, keterbukaan, dan masih banyak lagi. Mengenai asas kerahasiaan, nanti itu masalahnya Mbak Andin yang mau diceritakan sama Ibu itu akan terjamin kerahasiaannya. Nah, karena sudah terjamin kerahasiaannya, maka diharapkan Mbak Andin diharapkan bisa terbuka ya. Gimana, sudah paham Mbak? Iya Bu. Oke. Kalau begitu, apa yang dirasakan Mbak Andin saat ini, di sekarang ini? Saya sering deg-degan Bu. Maksudnya deg-degan yang seperti apa Mbak? Ya kalau waktu di kelas waktu nggak ngapa-ngapain gitu Bu, itu saya sering deg-degan gitu. Kalau Ibu boleh tahu penyebabnya apa? Jadi gini Bu, saya kan sekarang udah kelas 6, terus di sini juga lulus dari SD. Nah mungkin itu sih yang membuat saya deg-degan, karena mungkin habis ini saya bakalan sekolah di SMP. Jadi saya takut kalau sekolah di SMP itu nanti sulit. Ya, sejak kapan Mbak Andin ini merasa deg-degan? 1 bulan belakangan. Ini berarti mengganggu pembelajaran di kelas ya Mbak? Iya Bu. Oh baiklah, Ibu memahami ya perasaannya Mbak Andin itu merasa cemas mungkin, merasa terganggu saat di kelas karena sedikit mengalami ketakutan karena mau lulus SD. Oh iya, Ibu tadi lupa, jadi proses konseling ini ada waktunya ya Mbak. Nanti kita sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, dengan waktu yang sedikit ini diharapkan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila nanti masalahnya Mbak Andin belum terselesaikan atau Mbak Andin belum menemukan jalan keluarnya, kita bisa lanjut pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya Mbak? Iya. Baik Mbak Andin, jadi Mbak Andin ini sudah menyadari ya bahwa Mbak Andin ini mengalami ketakutan atau kecemasan ya. Baik, kalau begitu kita bisa mencari tujuan pada konseling hari ini ya Mbak. Baik Mbak, jadi tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya Mbak Andin untuk menurunkan intensitas kecemasannya Mbak Andin. Jadi maksud Ibu, hasil dari konseling ini nanti
adalah sedikit mengurangi kecemasan daripada Mbak Andin. Seperti itu, Mbak. Sudah mengerti ya? Iya, sudah. Baik. Sebelumnya saya mau menjelaskan kepada Mbak Andin mengenai teknik yang akan saya pilih untuk menangani permasalahannya Mbak Andin ini. Jadi nama tekniknya adalah desensitisasi sistematik. Baik Mbak Andin, jadi teknik desensitisasi sistematik ini itu dimana nanti Mbak Andin membayangkan ketakutan yang Mbak Andin rasakan itu di dalam kepalanya Mbak Andin, kemudian dari yang ringan, sedang sampai yang terberat. Dan nanti apabila Mbak Andin merasa tidak kuat saat membayangkannya, atau dadanya makin berdebar-debar lagi, Mbak Andin bisa mengangkat tangannya atau bilang sama ibu ya. Baik, bisa kita mulai Mbak Andin? Iya Bu, bisa. Sebelumnya silahkan Mbak Andin duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Dirilekskan badannya, pikirannya dirilekskan ya. Mbak Andin suka tempat yang seperti apa? Misalnya kayak kalau ibu nih ya, ibu suka tempat yang sepi kayak di pantai, itu bisa membuat ibu tenang. Nah Mbak Andin mungkin ada tempat yang membuat Mbak Andin nyaman. Mungkin seperti itu Bu. Depannya ada danau. Terus saya bisa duduk di Papahan seperti itu. ya, Iya, baik. Kalau gitu bisa kita mulai. ya bisa. Mbak Andin bisa memejamkan matanya Mbak Andin. Dirilekskan ya Mbak Andin duduknya, silahkan dinyaman-nyamankan. Kemudian bayangkan Mbak Andin berada di tempat yang menurut Mbak Andin sangat nyaman tadi. Di depannya ada danau, kemudian Mbak Andin duduk di bawah pohon, angin sepoi seperti itu. Nah, kalau sudah, bayangkan Mbak Andin ini sudah lulus SD, sudah tiba waktunya lulus sekolah dasar, dan sekarang Mbak Andin sedang mendaftar di salah satu sekolah menengah pertama yang Mbak Andin impikan. Nah, apabila sudah, baik Mbak Andin, sekarang bayangkan Mbak Andin mendaftar di salah satu sekolah menengah pertama impiannya Mbak Andin. Sudah? Kalau begitu, sekarang teman-temannya Mbak Andin juga mendaftar di sekolah lanjutan yang mereka impikan juga. Nah, sekarang sayangnya Mbak Andin mendapatkan pengumuman atau informasi dari pihak sekolah bahwa Mbak Andin belum diterima di sekolah menengah pertama yang Mbak Andin impikan itu. Gimana Mbak? Dulu saya gak berani membayangkannya. Perasaannya Mbak Andin sekarang gimana? Ya saya deg-degan, gak berani Bu kalau Kalau disuruh membayangkan dong. kalau disuruh membayangkannya saya gak berani Bu. Baik, kita bisa lanjut Mbak. Oke, di tahap ini Mbak Andin sudah melewati tahap yang ringan ya, dan Mbak Andin mengatakan bahwa tidak bisa membayangkan lebih lanjut. Tapi apakah bisa kita mulai lagi Mbak? Iya Bu. Baik, kalau gitu Mbak Andin bisa memejamkan matanya lagi. Sekarang Mbak Andin di antar orang tua nih,
sampai depan gerbang di SMP favoritnya Mbak Andin. Nah, teman-temannya Mbak Andin juga ikut mendaftar di sekolah tersebut. Tetap tenang ya Mbak Andin. Kemudian teman-temannya Mbak Andin ini semuanya diterima, dan Mbak Andin masih belum. Oke, masih tetap tenang. Selanjutnya Mbak Andin merasa gagal untuk mendaftar di sekolah menengah tersebut. Gimana Mbak Andin perasaannya? Saya nggak ibu ketika membayangkannya secara langsung. Awalnya biasa aja ya? Iya, tapi akhirnya tuh jadi takut gitu Bu. Baik, sekarang sudah dibuka matanya, tetap rileks. Mbak Andin sudah melewati dua tahap ya, tahap ringan dan tahap sedang. Nah, ini kita bisa mulai di tahap yang terberat, Mbak. Gimana? Bisa Kak? Insya Allah Bu, bisa. Kalau enggak bilang aja ya. Iya. Baik, kita mulai. Bisa dibicarakan lagi matanya. Oke. Sekarang Mbak Andin benar-benar sudah lulus dari SD ini. Kemudian mau daftar di SMP. Dan Mbak Andin adalah satu-satunya siswa yang belum mendapatkan pengumuman bahwa Mbak Andin telah lulus atau telah diterima di sekolah menengah pertama yang Mbak Andin impikan. Sudah? Oke, bisa dibuka Mbak Andin matanya? Gimana? Apa yang Mbak Andin rasakan? Saya ibu kalau membayangkan itu benar terjadi. Dan kan juga pengen ibu kalau itu terjadi nantinya. Oke, Ibu mengerti ya perasaannya Mbak Andin, ketakutannya Mbak Andin. Baik Mbak, sekarang buka matanya. Ambil nafas perlahan, kemudian keluarkan. Oke, Ibu mau tanya, gimana ini perasaannya ketika sudah melewati tahap-tahap dalam membayangkan ketakutannya Mbak Andin? Sudah merasa agak lega Bu, karena sudah bercerita ke ibu juga, terus gak udah membayangkannya gitu, jadi mungkin udah merasa agak tidak cemas gitu. Baik Mbak Andin, alhamdulillah, syukurlah ya. Sekarang Mbak Andin sudah sedikit lega setelah bercerita kepada ibu dan membayangkan ketakutannya Mbak Andin. Tapi belum sepenuhnya Mbak Andin ini merasa enak seperti itu ya. Iya. Baik, kalau ibu boleh kasih saran, ini Mbak Andin tetap semangat, masih ada waktu untuk memperbaiki nilai semuanya, untuk mengejar di SMP favorit. Kan belum saatnya, tapi Mbak Andin nanti kalau malah memikirkan yang berlebihan, nanti akan mengganggu proses belajarnya Mbak Andin. Seperti itu ya Mbak. Lanjut ya. Oke, bagus sekali. Oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya ini. Dari 1 bulan yang lalu saat Mbak Andin mengalami ketakutan ini sampai sekarang itu ada perbedaannya nggak? Dari mungkin kemarin saja deh, nggak usah 1 bulan yang lalu, kemarin sama sekarang ada perbedaan nggak? Gimana perasaannya Mbak Andin? Ada sih Bu, kalau waktu mungkin ketika saya sendiri atau mungkin lagi nggak ngapa-ngapain itu mungkin ya ingat lagi gitu Bu,
kan gitu. Tapi mungkin kalau waktu ada teman terus lagi sama ya bareng-bareng gitu aku ini ya itu saya nggak punya guru sama sekali malahan. Tapi kalau emang lagi sendiri ya itu saya ngaku. Ya, dan tadi Mbak Anin bicara kalau mengganggu pembelajaran ya. Iya. Jadi di kelas suka berdebar-debar kayak gitu. Apakah di sekolah aja Mbak perasaan itu muncul? Ketika di rumah juga. Ya, saat sendiri tadi ya. Iya. Baik, kalau gitu ada yang mau dibicarakan lagi Mbak? Menurut saya itu saja dulu. Itu dulu aja ya. Nah, nanti kalau Mbak Andin ada apa-apa lagi atau merasakan kecemasan lagi atau aduh kok tiba-tiba aku takut nih gitu, Mbak Andin bisa menghubungi saya lagi ya Mbak. Ya, Baik, saran saya Mbak Andin tetap semangat terus. Kalau kita berusaha, kemudian ikhtiar dan disertai dengan doa, pasti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu Mbak. Apakah proses konseling kita bisa kita akhiri Mbak Andin? bisa. Bisa ya? Iya. Yakin? Oke. Baik, kalau gitu sudah sampai di sini dulu pertemuan kita yang pertama ini. Nanti bisa dilanjut diatur jadwalnya bisa lewat WA ya Mbak. Baik. Masih mau main di sini atau mau langsung pulang ini? Mau pulang soalnya masih mau ada ekstra. Oh iya, silakan Mbak Adin. Hati-hati ya di jalan. Tetap semangat Mbak. Iya, masih Bu. Ya, Kalau visi dulu Bu. ya Mbak Adin.